Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Bagian yang pertama yaitu tentang tabung. Standar kompetensinya adalah untuk pengetahuan membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung ya. Di sisi lengkung itu selain tabung ada kerucut dan bola ya. Sengaja di warna kuning kita penekannya pada fokus untuk materi ini ya, luas permukaan dan volume bangun ruang ya. Nanti tentang pemecahannya ya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian keterampilannya menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Dalam hal ini tabung, kerucut, dan bola. Pada bagian pertama ini fokus untuk tabung dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya baru kerucut dan bola. Kemudian kita bahas juga serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Tujuan belajar hari ini adalah siswa dapat menyebutkan unsur-unsur bangun ruang, yaitu tabung, menentukan luas permukaan tabung, menentukan volume tabung, terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Dalam hal ini berkaitan dengan tabung ya. Oke, peta konsepnya. Bangun ruang sisi lengkung, nanti kita akan bahas pada pertemuan ini adalah unsur-unsur tabung ya. Nanti berikutnya kerucut. Kemudian jaring-jaring tabung, nanti berikutnya kerucut. Nanti berhubungan dengan jaring-jaring tabung ini ada luas sisi tabung ya. Nanti berikutnya kita bahas luas sisi kerucut ya. Ini bahasan materi secara garis besarnya ya tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Nanti pada pertemuan berikutnya juga nanti ada luas sisi bola ya, volume bola ya, perbandingan juga ya akan kita bahas. Masalah nyata yang berhubungan dengan materi bangun ruang sisi lengkung ya, kaitannya dengan tabung. Oke, perhatikan gambar di atas ini ya. Ini ada tabung, oke. Bentuknya tabung di pas ini ya. Ada drum ya, drum yang berisi sekarang lagi viral nih ya. Memelihara ikan di tabung ya, tabung yang besar. Perhatikan tempat air berbentuk tabung atau drum dengan panjang diameter 70 cm dan tingginya 1,5 meter. Keran air dapat mengisi drum tersebut dengan debit atau kecepatan ya 30 liter tiap menit. Nah, menurut kalian berapa waktu yang dibutuhkan pompa air untuk mengisi drum itu sampai penuh? Nah, ya. Seringkali kita melihat ya dan sehari-hari ini ada pengisian drum dengan air ya untuk memelihara ikan ya. Nah, itu bisa kita hitung ya berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi drum supaya penuh jika kecepatan air kerannya adalah 30 liter per menit ya. Jadi mudah-mudahan setelah materi ini kalian bisa kembali ke masalah nyata yang Pak sampaikan ini dan kemudian insya Allah bisa ya mudah-mudahan. Oke, pemahaman konsep ya. Untuk yang pertama, perhatikan gambar tabung di samping. Nah, ini tabung. Tentukan mana yang dimaksud dengan sisi alas. Oke ya, sisi alas. Yang mana sisi alas? Sisi alas ya di bawah ya. Oke, ini adalah sisi alas. Oke, ini adalah sisi alas nih ya. Warnain. Ini sisi alas. Ini kita namakan ini sisi alas ya. Sisi alas. Nah, oke ya, udah ya. Di bawah. Sisi selimut, mana selimut? Pastinya di sini ya, tengah ya, selimut ya. Nah, ini adalah sisi selimut. Oke, ini sisi selimut. Oke, yang tengah nih ya. Oke, terus kemudian mana sisi atas? Sisi di atas ya. Ini sisi atas. Bentuknya apa? Lingkaran ya. Karena ini namanya juga kalau tabung itu namanya prisma nih ya, prisma lingkaran ya, karena alas dan tutup sama ya, lingkaran. Alasnya lingkaran, tutupnya juga lingkaran. Ini namanya sisi atas atau tutup ya. Oke. Kemudian rusuk. Nah, mana yang disebut dengan rusuk? Ini rusuk nih ya. Rusuk. Rusuk adalah pertemuan antara dua sisi yang berbeda.
sisi alas ditutup ya, dirusuk. Ini rusuk. Ada lagi nggak rusuk? Ada ya. Mana lagi? Bawah ya. Pertemuan antara sisi alas dan sisi selimut. Nah, pertemuan ya di sini ya. Ini juga rusuk. Ini juga rusuk. Jadi rusuknya ada berapa nih? Ada dua ya rusuknya ya. Rusuk bagian atas dan rusuk bagian bawah. Nah, ini juga rusuk. Oke ya. Kemudian diameter. Nah, ini yang sudah belajar lingkaran ya. Untuk kelas 8, diameter. Nah, ini diameter nih ya. Ya. Di sini deh. Diameter. Nah, sini ya. Ketemu dengan titik pusat ya. Disebut dengan diameter. Diameter ya. Nah, jari-jari. Nah, jari-jari setengahnya ya. Setengah dari diameter. Oke, jari-jari ya. Ya, ini jari-jari nih. Setengahnya ya. Nah, ini adalah disebut dengan jari-jari. R. Disingkat dengan R ya, jari-jari ya. Oke, tinggi. Nah, tinggi tabung. Jadi kalau tinggi tabung, ini ya, dari sini ya. Oke, dari sini. Dari sini ke sini. Nah, ini disebut dengan tinggi. Disingkat dengan T ya. Nah, ini semua ini adalah sisi alas, sisi selimut, dan sisi atas. Ini disebut dengan unsur-unsur ya. Ini disebut dengan unsur-unsur bangun ruang ya. Tabung ya, unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung. Nah, sisi alasnya ada berapa? Sisi alas ada satu ya. Kalau sisi ada berapa sisi? Jadi sisinya ada 3 ya. Ada 3. Apa aja? Alas, selimut, dan tutup ya. Atau atas, sisi atas. Atau tutup. Nah, ada 3 ya. Kemudian rusuk tadi ya. Rusuk ada 2 ya. Rusuk ada 2. Oke. Ada apa lagi? Titik sudut tidak ada ya. Titik sudut tidak ada. Oke. Titik sudutnya 0 ya. Tidak ada. Nah, itu ya. Nah, ini adalah unsur-unsur tabung ya. Sisi alas, sisi selimut, sisi tutup ya, sisi alas, sisi atas, tusuk, diameter, dan jari-jari dan tinggi. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan. Oke. Pemahaman konsep yang kedua. Jari-jari sebuah tabung 10,5 cm dan tingginya 5 cm. Luas permukaan tabung. Nah ya. Di sini ya, kita akan bahas dulu luas permukaan tabung ya. Coba kita gambar dulu ya. Di sini misalkan ada buat gambar dulu ya. Gambar tabung. Buat gambar tabung. Oke, ini buat gambar tabung ya. Oh, miring. Bagus ya. Diusahakan lurus. Oke, tabung. Ya, kita ya. Lurus deh ya. Tabung ya. Nah, tabung ini kalau kita paat belah ya, paat belah, kemudian gini ya. Bukan tabung ya. Oke, paat belah ya. Ini paat potong nih. Paat potong di sini. Nah, ini akan menjadi seperti ini ya. Oke, akan menjadi seperti ini. Paat belah ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini lingkaran ya. Nah, gitu ya. Ini yang alasnya. Di atasnya ya. Sebelah, nah ini tadi potongannya di sini ya. Potong part. Potong di sini ya. Nah, gitu ya. Potongan ya. Jadi ini adalah menjadi jaring-jaringnya ya. Ini tadi alas ya. Ini alasnya. Oke, ini alas nih ya. Ini alas, sisi alasnya. Ini alasnya ya. Oke. Kemudian ini tutupnya nih ya. Ini tutupnya nih. Oke, ini tutupnya. Nah, lingkaran ya.
Ini bentuknya lingkaran. Nah, ini adalah seperti ini menjadi luas permukaan tabung. Ya. Jadi ada lingkaran, ini namanya apa namanya? Ini selimut ya, ini tutup, ini lingkaran, ini tutup ya, lingkaran ya, lingkaran berarti rumusnya pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat bentuknya lingkaran, ini juga pi r kuadrat. Nah, sementara ini panjang, ini lebar ya, lebarnya menjadi tinggi nih ya, berarti lebar sama dengan tinggi. Nah, lebarnya sama dengan tinggi, kemudian panjangnya apa nih jadinya? Panjangnya ini menjadi keliling ya, keliling lingkaran ya. Lingkaran itu apa? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu 2 pi kali R ya, 2 pi R. Ini 2 pi R. Maka luas selimut menjadi luasnya luas selimut ya. Luas selimut menjadi panjang kali lebar. Panjang kali lebarnya panjangnya 2 pi R. Lebarnya tinggi. Nah, maka luas selimut tabung ya, luas selimut tabung yang tengah ini selimut ya, itu adalah 2 pi RT. Ini adalah menjadi luas selimutnya ya. Luas selimut tabung. Nah, sementara luas permukaan tabung kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan yang mana aja? Kita jumlahkan ya. Ini tutup ya. Kemudian apa lagi? Ini alas, kemudian ini. Kita jumlahkan. Maka luas permukaan tabung ya, LPT singkat ya. LPT ya. Luas permukaan tabung adalah luas selimut ditambah alas, luas alas ditambah luas atas ya. Atas. Nah, luas selimutnya apa? Luas selimutnya adalah 2 pi RT. Ini ya. Nah, ini ya 2 pi RT ya. Luas alasnya lingkaran. Lingkaran. Kira-kira sama enggak nih? Sama ya. Jadi 2 aja ya. Jadi pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat. Maka bisa disimpulkan ini. Ini kita bisa jumlahkan ini. Ini kita bisa jumlahkan 2 pi R kuadrat, 2 pi R kuadrat. Jadi 2 pi R kuadrat. Yang ininya tetap ya. 2 pi RT. Gitu ya. Maka ini adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Oke. Ini kita jumlahkan. Ya. Oke. Berarti kita bisa simpulkan ini. Ini luas permukaan tabungnya. Nah ya. Oke, jadi kita dapat dari informasi ini, berarti luas selimutnya 2 pi R kali T, ya. Luas permukaan tabungnya adalah 2 pi R kali T ditambah 2 pi R kuadrat. Oke, nah tinggal gini ya. Nah sekarang jari-jarinya berapa? Ini jari-jarinya 10,5. Nah, koma-komaan Pak, oh, bisa nih ya. Ini bisa kita rubah ya, bisa kita gunakan. Gimana kalau Pak At rubah gini ya? Jadi kalau ini jari-jarinya ya, R-nya itu berapa? R-nya itu 10,5. Nah, bisa nggak 10,5 ini Pak Ad, ubah menjadi 10,5 itu sama dengan nil 21/2. Ya. Kenapa Pak dijadikan 21/2? Nah, 21 kan kelipatan 7 ya. Nanti bisa digunakan pi-nya itu 22/7 ya. Sudah pernah belajar ya tentang pi ya, lingkaran ya. Oke, kita gunakan ya. Jadi pi-nya berapa tadi? Pi-nya bisa gunakan supaya pi-nya ini, oke deh. Jadi nanti pi-nya itu bisa 22/7 ya. Nanti kita bisa coret-mencoret ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau gitu tingginya berapa? 5 ya? Tingginya 5. Oke, tingginya 5. Berarti kita bisa cari nih. Sini ya, LPT, luas permukaan tabung. Jadi berapa? Sini ya. Oke. Maka luas permukaan tabungnya sama dengan 2, pi-nya 22/7, kemudian R-nya 21/2 ya, ini 21/2, kemudian tingginya 5. Tingginya 5 ya.
ditambah dengan 2 per 7, kemudian R-nya 21/2 ya. 21/2 dikali 21/2. Padatkan ya. Oke, bisa kita coret-coret nih ya. Nah, sekarang udah mulai kita coret-mencoret ya, supaya mudah. Oke, 21 dibagi 7 nih bisa ya. 3, kemudian 2-nya kita coret dengan 2 ya. Sehingga berapa hasilnya nih? 22 kali 3 ya. 66 kali 5 ya. 66 kali 5. Oke, ditambah, ini juga bisa coret ini. 21 dengan 7, 3. Oke ya. Kemudian 2 dicoret ya. Kemudian 2 dengan 22 ya. 22 bagi 2, 11 ya. Sehingga ini 33 dikali 21 ya. Dikali 21. Oke, dikali 21. Oke, dikali 21. Oke, sini berapa ini? Berarti 330 ya. Ini 330 ditambah, ini berapa ini? Ya, dihitung. Oke ya, berapa? 693 ini ya. 693. Oke, jadi kita jumlahkan berapa nih? 1023 ya. 1023. Oke, sentimeter. Nah, oke ya. Ini adalah luas permukaan tabung ya. Nah, kita bisa simpulkan dari sini bahwa luas selimut tabung ya, tadi ya, itu panjang kali lebar, panjang kali lingkaran 2πr, lebarnya tinggi, maka 2πrt ya. Nah, jadi luas permukaan tabung itu adalah penjumlahan dari luas selimut ditambah luas alas ditambah luas atas. Alas dan atas itu sama lingkaran, πr kuadrat ya, sama dengan πr kuadrat, jadi 2πr kuadrat, 2 kalinya ya. Nanti berikutnya kalau seandainya tidak ada tutupnya, berarti alasnya aja, berarti 1πr kuadrat saja ya. Jadi luas permukaan tabungnya, luas selimut 2πr kali T ditambah 2πr kuadrat. Pak, boleh nggak 2πr-nya dikeluarkan? Karena sama boleh. Jadi boleh juga, jadi rumusnya boleh juga menjadi oke, menjadi 2πr ya dalam kurung T ditambah R gitu ya. Nah, boleh ya, di beberapa buku boleh. Silakan ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang pemahaman konsep yang ketiga. Volume tabung di bawah ini adalah, nah ya, sekarang pemahaman dengan gambar ya, tanpa informasi. Mana yang jari-jari ini ya? Ini jari-jari. Oke, ini jari-jarinya. Jari-jarinya berapa nih? Nah, di gambar udah kenal ya sekarang ya, karena sudah belajar unsur bangun ruang ya, unsur-unsur tabung. Jadi ini adalah jari-jarinya. Oke. Ini jari-jarinya, R-nya ya. R-nya. Kemudian ini tingginya. Nah, ini tingginya ya. Ini tinggi ya. Ini tinggi, ini jari-jarinya. Oke ya. Nah, ini sekarang volume. Nah, volume ya. Di mana-mana yang namanya volume itu ya, volume itu selalu luas alas dikali tinggi. Nah, sekarang alasnya apa bentuknya? Alasnya bentuknya ya lingkaran ya. Bentuknya lingkaran. Apa luas lingkaran? Maka luas lingkaran adalah πr kuadrat ya. Nah, belajar ya. Luas lingkaran di kelas 8 ya. Dikali dengan tinggi. Maka bisa disimpulkan volume tabung ya itu sama dengan πr kuadrat dikali tinggi. Oke. Kesimpulannya ya. Oke. Kita cari sekarang ya. Pi-nya berarti 22/7 ya, kita gunakan ya. Kenapa 22/7? Karena kelipatan 35 jari-jarinya dalam kelipatan 7 ya. Oh, ini udah ada informasi ya. Dikasih tahu ya. Oke. Sama dengan 22/7 dikali 35 dikali 35 dikali tingginya adalah tinggi 60 ya. Tingginya 60. Oke. Kita bisa coret-coret ya. Kita coret nih. Oke. Coret ya. 35 dengan 7 ya. Oke, ini 5 nih ya. 5. Oke. Jadi berapa nih? 110 ya. 110 ditambah berapa nih? 35 kali ini. 35 kali, oke.
Berarti 6, oke ya, 216 ya. 21 berapa? Oke, 213 ya. Oke, 6 kali 5 0 ya. 3 18 21 ya. 213. Oke, 2136. Jadi berapa nih? Jadinya warna-warni ya. Seru ya. Oke, jadinya 240 ya. Oke. Oke, oh iya, ini salah nih. Maaf. Kok ditambah. Ini kan volume ya, bukan luas permukaan ya. Oke, 110 dikali berapa? 110 dikali warnanya biar sama aja nih ya. Oke. Berapa? 35 ini udah ya, 2 kali 5 110 ya. Dikali dengan 2100 ya. 2100 jadi berapa nih? 11 jadi 231 ya. 231 ribu. Oke, 231 ribu. 231 ribu sentimeter nih. Oke, sentimeter pangkat 3. Oke ya. Sip. Nah, gitu ya. Jadi jari-jari ini tinggi ya posisinya ya. Pak, kalau diketahui diameter bagaimana? Nanti kalau diameter berarti jari-jarinya diameter dibagi 2 ya, begitu ya. Cakep. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, pemohon konsep yang keempat. Diameter tabung sama dengan 20 cm dan tingginya 22 ya. Volume tabung. Oke, kita gunakan tadi ya. Tempat tadi kita gunakan. Oke, kita gunakan ya. Oke, diameter tabung ya. Nah, diameternya itu adalah 20 ya. Maka jari-jarinya berapa nih? Jari-jarinya 20 dibagi 2 ya. 10 ya. Oke, 10. Nah, 10 jari-jari 10 bukan kelipatan 7, maka menggunakan pi-nya adalah 3,14 ya. Nah, 10 bukan kelipatan 7 ya. Oke, lebih mudah gunakan 3,14 ya. Wah, boleh nggak dalam bentuk diameter? Boleh sih ya. Jadi nanti rumusnya berarti dalam bentuk D diameter ya. Tapi supaya lebih mudah, kita rubah ke jari-jari ya, dalam jari-jari semua ya. Oke, berarti volume ya. Bervolumenya berarti kita cari volumenya. Volume tabung tadi apa? PR kuadrat, luas alasnya Pi ya. Oke. PR kuadrat dikali tinggi ya. Oke. Pi-nya 3,14 dikali 10 dikali 10 jari-jarinya kuadratkan. Tingginya 22. Oke. Nah, ini adalah ada apa namanya? 10 kali 10 ya 100 ya, ini ya. Nah, 100 bisa kalau dikali komanya hilang ya jadinya ya. Oke, kita memindahkan komanya nih. 1 2 ya. Jadi 314 dikali 22 ya. Oke. Berapa dapatnya ini? Oke, ini masih kurang bagus. Oke, dapatnya. Ada yang sudah ketemu? Oke ya, berapa dapatnya? 6908 ya. Oke, 6908 cm ya. Centimeter pangkat 3 ya. Volume. Oke. Ya. Ini rumusnya ya. Oke. Ayo. Kenal betul ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang pemohon konsep yang kelima. Diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari 8 cm. Jika luas selimutnya 240 pi cm, maka tinggi tabung. Oke ya. Kita gunakan data luas selimutnya ya. Luas selimut tabungnya ini ya. Oke, luas selimut. Nah, ini luas selimutnya ya. Luas selimut tabungnya sama dengan 240 pi. Oke. Kita tahu bahwa luas selimut tabung itu adalah apa? 2 pi RT ya. 2 pi RT sama dengan 240 pi.
Oke, kita coret aja pi-nya ya, sama-sama ya. Sama-sama pi, kita coret ya. Oke, sehingga tinggal 2 RT ya. Duanya apa? Tinggal 2. Oke, 2. R-nya belum, R-nya 8 ya. R-nya 8, tingginya belum ada ya. Tingginya belum ada sama dengan 240. Oke. Kita bisa juga, kita coret juga bisa ya. Kita belajar coret-coretan ini apa ya. Dibagi 8, 8 ya, bisa ya. Ini 81, ini jadinya 30 ya. 30. Oke, jadi 2T sama dengan 30. Maka tingginya berapa? Maka tingginya 30 dibagi 2. Oke, maka tingginya adalah 15 ya, cm. Oke. Oke gitu ya. Jadi dari data dua selimut ya, kemudian bisa kita cari tingginya. Ya, kita lanjutkan. Oke, pemahaman konsep yang keenam ya. Sebuah tabung tanpa tutup. Nah, ini tanpa tutup ya. Sebuah tabungnya ini tanpa tutup. Kita sampaikan tadi ya. Tanpa tutup berarti cuma ada alas ya. Tanpa tutup. Memiliki jari-jari 20 dan tinggi 40. Berapa luas permukaan tabung? Oke. Luas permukaan tabung. Kalau luas permukaan tabung, oke. Kalau luas permukaan tabung ya, luas permukaan tabung ya. Beberapa buku sama ya, luas sisi ya, luas sisi tabung itu luas permukaan tabung ya, bukan luas selimut ya. Luas permukaan tabung atau luas sisi itu adalah 2 PR ya, 2 PR kali T ditambah 2 PR kuadrat. Nah, ini adalah kalau tabungnya lengkap ya. Tabung lengkap nih, ada alas, ada tutup ya. Ada alas, ada tutup ya. Boleh deh. Ini ada alas, ini ya, di sini ya. Kalau ini ada alas, sama ada tutup nih. Oke ya, ada alas, ada tutup. Ini rumusnya ya. Nah, sementara kalau tanpa tutup ya, nah ini ya. Kalau tanpa tutup, nah, tanpa tutup ya, ini tanpa tutup ya. Luas permukaan tabung ya, LPT tanpa tutup. Nah, gitu ya, tanpa tutup ya. Itu sama dengan 2 PRT ditambah 1 ya, atau PR kuadrat aja ya, PR kuadrat. Nah, itu cuman ada alas aja, tutupnya tidak ada ya, jadi 1 ininya. Perbedaannya adalah di sini. Nah, 2 ya, ini 1 ya. Oke. Ini gitu ya. Oke, ini rumusnya luas permukaan tanpa tutup. Oke, berarti kita gunakan ya ini ya. Berarti kalau begitu luas permukaan tabung tanpa tutup ya, itu sama dengan 2 PR ya, sini ya. Oke. 2 pi-nya berapa? Oke, berarti ini jarinya 20 ya. Kita gunakan jari-jari 20 berarti pi-nya 3,14 ya kita gunakan ya. Karena bukan pelipatan 7 ya. Berarti 2 kali 3,14 ya. R-nya 20, jari-jarinya 20, tingginya 40. Oke. Ditambah dengan PR kuadrat ya. 3,14, R-nya 20 kali 20. Oke ya. Berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan, nah ini ya. Berarti 2 atau 6,28 ya. 6,28. Yang ini. Ya berapa nih jadinya nih? Dikali 400 ya. Kali 800 ditambah 3,14 dikali 400. Ya. Oke, bisa kita coret nih ya. Kita coret, ini nolnya lah ya. Nah, bisa kita coret nih. Komanya hilang ya. Jadinya ya. Sehingga menjadi 628 dikali 8. Ditambah, ini juga ya, coret ya. Komanya hilang ya. Di sini ya. Jadi 314 kali 4. Oke.
Coba kita hitung ya, berapa jadinya nih? Oke, dapatnya berapa ini? 5024 ya. Maaf, jadinya oke 5024 ini. 5024 oke ya. 24 ini ditambah dengan 1256 ya. 1256. Oke, jadi berapa jadinya? Jadinya berapa? 6280 ya. 6280. Oke. Sentimeter pangkat 2 ya. Luas. Persegi. Oke. Ya, ya. Jadi luas permukaan tempat tutup ininya bukan 2πr kuadrat ya. Jadi dibaca betul soalnya. Ya. Tidak hanya dihafal 2πrt kali 2πr kuadrat itu lengkap, ada alas ada tutup. Tapi kalau tanpa tutup alas aja berarti ininya 1 πr kuadrat ya, gitu ya. Oke, silakan dipahami. Oke, kita lanjutkan. Pemahaman konsep yang ke-7 ya. Oke. Diketahui luas selimut tabung 1650 ya. Jika tinggi tabungnya 25, maka jari-jari. Oke, kita gunakan data luas selimut tabung. Luas selimut tabung ya. Oke, luas selimut tabung ini. Oke. Maka luas selimut tabung ya itu 1650. Nah, kita tahu bahwa luas selimut tabung itu apa? 2 πrt. Oke, 2 πr kali T ya. 1650. Oke, kita ganti angkanya ya. Pak, kalau nggak ada data R-nya ya, ini bagaimana? Nah, gunakannya 22/7 ya biasanya ya. Oke, nanti kita lihat perkembangan kalau ada angka 314 ya atau 628 ya kelihatan 314 ya. Kita gunakan 315 ya. Tapi biasanya umumnya gunakan 22/7 ya angkanya. Oke, kita gunakan angkanya ya. Oke, kita gunakan angkanya berarti masukkan angkanya 2 ya kali 22/7 kali R-nya belum ketahuan ya. R-nya kemudian tingginya 25. Oke, 25. Sama dengan 1650. Oke ya. Nah, bisa gunakan nih kali ya. Kita coba kali 2 dengan 25 nih ya. Oke, berapa jadinya 2 kali 25? 50 ya. Jadi 22/7 kali R kali 50 sama dengan 1650. Oke, kita coret ya. Bisa nih kita coret nolnya ya. Nolnya kita coret ya. Nah, kita bagi 5 juga nih bisa ya. Bagi 5 jadi berapa nih? Kita coret dengan bagi 5. Ini bagi 5 ya. Ini bagi 5 jadi 33 ya. Jadi 33. Oke. Jadi 20 maaf. Oke. Oke, jadi 22 22/7 R ya. 22/7 7-nya 22/7 R sama dengan 33. Nah, kita bisa coret lagi nih. Masing-masing kita bagi 11 ya. Dibagi 11 2, dibagi 11 3. Oke. Sehingga 2/7 R sama dengan 33. Oke, kita naik ke atas deh ya supaya kelihatan ya. Sini ya, kita lanjutkan ke sini. Maka R sama dengan kok 33 3 ya, maaf. 3 nih ya. Dibagi. Oke, ini 3. 3 dibagi 11 ya, 3 ya. Oke. Maka R sama dengan berapa jadinya? 3 dikali dibalik ya. 7-nya ke sini ya, jadi 7/2. Oke. Maka jari-jarinya adalah 21/2. Atau jari-jarinya sama dengan berapa? Biar bagus. Jari-jarinya sama dengan 10,5 ya. 10,5. 10,5 cm ya. Nah, itu ya. Jadi dari luas selimut ya bisa ketahuan ya, bisa diketahui jari-jarinya. Ya.
Dengan menggunakan boleh ya, mencoret boleh ya, mungkin satu ini ya, apa namanya, paralel ya satu ini. Jadi tidak boleh atas bawah ya, tapi sama lurus. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ngomongan konsep yang bisa ada nggak? Ngomongan konsep yang ke-8. Oke, ada. Diketahui luas selimut sebuah tabung 2.200 cm persegi. Jika tinggi tabungnya 25 dan pi-nya oke, kasih tahu ya pi-nya ya. Kita gunakan lagi ya, sama seperti tadi ya. Kita gunakan lagi dari data luas selimut ini ya. Bisa kita cari ataupun cari luas permukaan ya, boleh ya, silakan. Oke, di luas selimutnya ini ya, luas selimutnya. Oke, luas selimut. Luas selimut sini deh. Luas selimutnya itu adalah 2.200 ya. Kita tahu bahwa luas selimut itu apa? Jadi 2 pi RT ya, 2 pi R kali T sama dengan 2.200. Kita masukkan angkanya, tingginya 25 ya. Oke, oh pi-nya udah ketahuan ya. 2 dikali 22 per 7. 7-nya biar apa? Oke, 7 ya. 7, kemudian R-nya belum ketahuan ini ya. Kita cari R-nya dulu, tingginya 25. Sama dengan 2200 ya, 2200. Nah, ada angka sama 2 ya. Kita bisa coret juga ya. Kita belajar coretan ya. 2 coret ya. Oke, dengan 100 ya, gitu ya. Kemudian ini berarti bisa juga ini dengan ini ya. Oke, boleh. 2 dengan 25 ya, 50 ya. Berarti kalau begitu berapa nih? 50 per 7R ya. Tadi udah coret ya. Sama dengan, kok nggak kelihatan nih? Oke, diganti angkanya, hurufnya diganti ya. Kelihatan. Oke, biar kelihatan biru. Oke. Berarti 2 kali 25, 50 ya. 50 plus, kurang bagus ini. Oke, kita bagus ini. Jadi 50 per 7 R sama dengan ini 100 ya. 100. Kita bisa coret lagi nih ya. Kita bisa coret lagi ininya. 50 dengan 100. Dibagi 50 ini 2 ya. 2. Maka R per 7 sama dengan 2. Oke. Jadi R-nya berapa? Maka R-nya sama dengan 2 kali 7 ya. 27. Maka R sama dengan 14 cm. Oh, belum selesai ya? Oh iya, baru ininya ya. Nah, sekarang luas permukaan ya. Ini baru R-nya ya. Nah, luas permukaannya. Berarti kita cari luas permukaannya ya. Oke, maka luas permukaan tabung ya. Ini lengkap tabungnya ya. Luas permukaan tabung apa? 2 PR ya. 2 PRT luas selimutnya. Ini sudah ketemu nih ya. Luas selimutnya ya. Ini luas selimut ditambah 2 PR kuadrat. Oke. Karena luas selimut ini sama nih selimut ya. Ini selimut kan? Selimut. Nah, sudah ada angkanya nih ya. 2.200 ya. 2.200 sudah ketemu, ini tinggal 22 per 7 kali R-nya 14 kali 14. Oke, kita coret lagi ya. Kita coret ya. 14 bagi 7 2 ya. Oke, berarti sama dengan berapa nih? 2.200. Oke, ditambah berapa nih? 44 kali 28 ya. 44 kali 28. Oke, sini dia. Sama dengan berapa nih? Oke, dihitung dulu ya. Silakan dihitung dulu deh. Oke ya. Jadi 2.200. Oke, ditambah 1 2 3 2 ya. 1 2 3 2. Oke. Hasilnya jadi berapa hasilnya? Kita jumlahkan 3 4 3 3 ya. 3 4 3 2. Oke. Sentimeter persegi. Nah, ini adalah luas permukaan ya. Luas permukaan. Oke, oh ini yang bisa. Ya. Oke, bisa. Dah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya.
Oke, yang ke-9, pemahaman konsep yang ke-9 ya. Volume sebuah tabung adalah 7392 cm3. Jika tinggi tabung 12, maka berapa jari-jari tabung? Oke ya. Kita gunakan volume tabung nah sekarang ya. Kalau tadi ini belum. Oke, volume tabung ya, volume tabung. Volume tabung itu apa tadi? 7.392 ya. Kita tahu bahwa kalau volume tabung itu apa? PR kuadrat dikali tinggi ya, alas kali tinggi. Sama dengan 7392. Oke. Tinggi tabungnya 12 nih ya. Oke, kita 12. Oke, P belum tahu ya, R-nya juga belum tahu. Oh, R-nya ditanya. Tingginya 12. 12 sama dengan 7392 ya. 7392. Oke, kita bagi ya. Boleh kita coret-coret gini ya, boleh. Kita coret-coret nih. Kita bagi 2 deh ya. Bagi 2 6 ya. Oke, bagi 2 berapa nih? Bagi 2 jadi hasilnya berapa nih? 3 6 ya. 3 6 3 6 9 6 ya. Oke. Jadi ya nggak apa begini ya, boleh. Jadi lebih mudah ya. Kita kecilkan angkanya. PR kuadrat kali 6 sama dengan 3696. Boleh kita coret lagi nih ya. Bagi 6 kayaknya bisa ya. Masing-masing dibagi 6. Dibagi 6 1, dibagi 6 berapa nih? Dibagi 6 6 6 1 ya. 616 ya. 616. Oke, 616. Oke. Nah, gitu ya. 616 bisa berarti udah 2/7 nih ya. Bisa nih ya. Oke, kita gunakan. Oke, berarti Pi-nya bisa nih. 22/7 ya, Pi-nya R kuadrat ini namanya sudah kita coret sama dengan 616. Oke, kita lebih mudah kita coret lagi nggak apa-apa ya. Kita coret lagi dengan berapa? Dibagi 2 lagi boleh. Dibagi 2 11, ini bagi 2 berapa? Dibagi 2 berarti 308 ya. 308. Boleh. Tinggal lebih kecil angkanya. 11/7 R kuadrat sama dengan 308. Oke ya. Sini deh ya. Oke, berarti kita bagi lagi nih, bagi 11 bisa nih ya. Oke, kita coret lagi, bagi 11, bisa dibagi 11. Oke, 1 ya. Dibagi 11 berapa nih bagi 11? 28 ya. Betul ya, 28 ya. Oke, berarti kita lanjutkan ke sini, berarti 1/7 ya. Jadi R 1/7 R kuadrat ya. 11 sudah dicoret ya. Itu sama dengan 28. Maka R kuadrat sama dengan 28 dikali 7. Jadi kita pindahkan ya, pembagian jadi perkalian. Berapa R-nya nih? Berapa R-nya ya? R kuadrat. R kuadrat bagaimana kalau 28 ini rubah menjadi 28 itu adalah 4 kali 7. 4 kali 7 28 kali 7 ya. Sehingga menjadi R kuadratnya sama dengan berapa nih? 4 kali 4 9. Oke, lebih mudah ya. R maka R sama dengan akar 4 dikali akar 49. Berapa R-nya jadinya? Jadi R-nya itu 2 dikali 7 gitu ya, boleh ya. Jadi R-nya sama dengan 14. Oke, 14 cm. Oke, atau mencoret-coret gini ya. Jadi angkanya lebih disederhanakan sehingga perhitungannya tidak berat ya. Pak, boleh nggak langsung dibagi dengan 12? Boleh ya, bisa kok hasilnya. Sama ya hasilnya. Langsung dibagi dengan dikali dulu juga boleh 12 kali 22 ya, kemudian kita bagi ya. Bagian yang besar takutnya kalian merasa berat angkanya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah sekarang teori ya. Sudah ke teori. Sekarang ke teori ya, teori singkat ya. Unsur-unsur tabung ya. Tabung adalah prisma tegak ya. Jadi prisma tabung itu adalah prisma tegak ya. Prisma tegak lingkaran ya. Tabung itu. Tabung adalah prisma tegak yang bidang alas dan atasnya berbentuk lingkaran. Persegi banyak hingga ya lingkaran itu. Ya. Tabung memiliki 3 permukaan yaitu bidang alas, bidang atas dan selimut. Bidang alas dan bidang atas berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Selimut tabung berbentuk persegi panjang dengan panjang 2 PR atau keliling lingkaran dan lebarnya T tinggi ya. Jarak antara titik pusat bidang alas dan titik pusat bidang atas disebut dengan tinggi. Nah, ini ya, tinggi itu di sini ya. Pusat alas dengan pusat
atas. Oke, tinggi. Jarak antara udah ya tadi ya jaraknya. Tabung memiliki dua rusuk lengkung, rusuk alas sama rusuk atas, yang merupakan batas antara bidang alas dengan selimut dan bidang alas dengan selimut ya. Jadi alas dan selimut ini rusuknya, batas bidang atas dengan selimut itu rusuk atas. Oke, ini ya bidang tutup, selimut, bidang alas, ini rusuk ya. Oke. Atau jari-jari ya, tinggi tabung ya, diameter. Jaring-jaring tabung. Nah, adalah bidang-bidang pembentuk tabung yang terdiri dari dua lingkaran, jari-jari R dan panjang persegi panjang ya. Panjangnya 2 PR dan lebarnya T. Nah, bisa bentuk-bentuk seperti ini ya, jaring-jaringnya ya. Oke, ini bisa dibentuk kalau kita gabung lagi menjadi lingkaran. Tabung. Oke. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah jumlah dari luas bidang alas ditambah luas bidang atas dan luas bidang selimut. Nah, atasnya PR kuadrat. Selimutnya 2 PRT, alasnya PR kuadrat. Jadi udah dibahas ya. Maka luas permukaan tabung adalah 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT, atau dibalik tadi ya, 2 PRT tambah 2 PR kuadrat. Atau boleh juga 2 PR dalam kurung R tambah T. 2 PR-nya sama-sama nih, kita keluarkan. Jadi dalam kurungnya R tambah T. Contohnya ya, nah, kita baca ya. Jarinya 7, tingginya 14 ya. Kita gunakan ya, dapat 924 cm. Volume tabung. Tabung adalah prisma segi banyak atau lingkaran. Prisma segi lingkaran ya. Prisma lingkaran. Volume prisma itu luas alas kali tinggi selalu ya, namanya volume ya. Volume tabung luas alas kali tinggi, maka volume tabung adalah PR kuadrat kali tinggi. Oke, contohnya ya, sama kayak tadi ya. Oke. Volume sebuah tabung berisi air penuh. Nah, volumenya nih, gunakan rumus volume ya. Kita gunakan berarti R-nya dapat ya, R-nya 6 cm. Oke, sekarang penalaran dan komunikasi ya. Keliling alas sebuah tabung 132 cm. Oke, keliling alas ya. Dan tinggi tabung 2/3 R. Berapa volume? Oke. Sekarang ada katanya keliling ya. Keliling alas, keliling lingkaran berarti ya, keliling alas ya. Berarti keliling alas ini berarti bentuknya lingkaran. Berarti ini keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu 132 ya. Kita tahu keliling lingkaran itu apa? Keliling lingkaran itu 2 PR ya. Sama dengan 132. Oke. Kita cari R-nya dulu ya. Jadi kita coret aja nih ya dengan 2 ya. Kita bagi 2 deh. Dibagi 2 ya. Berapa dibagi 2 nih? Berarti 6 ya. 6. Oke, berarti pi-nya nih 22/7 ya. Kita gunakan 22/7 karena ada angka 66 ini. 22/7 kali R sama dengan 66. Oke, kita coret lagi ya. Dua-duanya dibagi 11 ya. Dibagi 11 2, dibagi 11 6. Oke, berarti berapa nih? 2/7 R sama dengan 6. Jadi R-nya berapa? R-nya berarti 6 dikali 7/2. Oke, kita coret. Ya, 6-nya dibagi 2, 3. Oke, maka jari-jarinya berapa? Maka jari-jarinya, ya, prosesnya. Maka jari-jarinya adalah sama dengan 3 kali 7, 21 ya. 21 cm. Oke, jari-jarinya. Oke, nah tabungnya berapa jadi tabungnya? Nah, tabungnya nih, berarti ketahuan itu cara tabungnya. Berarti kalau gitu tabungnya ya, kalau tinggi tabungnya ya, maka tingginya sama dengan 2/3 R. R-nya berapa? R-nya 21. Oke, kita coret lagi. 21 dibagi 3 ya. 7 ya. 7 kali 2, 14. Maka R-nya 14 cm. Volumenya. Nah, sekarang volume. Berarti volumenya adalah volume tabung sama dengan luas alas PR kuadrat dikali tinggi. P-nya 22/7, R-nya itu 21 kali 21, kemudian tingginya 14 ya. Oke, 14. Oke, kita coret-coret lagi ya. Kita coret lagi 21 dengan 7, 3 ya. Oke, berarti sama dengan berapa nih? 66 kali, oke, 22 kali 3, 66 kali berapa nih? Oke, coba dibantu dihitung. Oke, berapa? 294 ya, 294 ya.
Coba silakan dicocokkan ya. Berarti hasilnya berapa nih? Hasilnya 19404 ya. Sentimeter pangkat 3 volume ya. Oke, silakan cocokkan. Cocokkan dengan jawaban pas. Oke. Gitu ya. Oke, silakan dipahami. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan penalaran komunikasi yang kedua. Sebuah logam berbentuk balok dimasukkan ke dalam tabung ya. Oke ya. Berisi air. Oke. Jika balok itu berukuran 11 cm panjangnya, 7 cm lebarnya dan tingginya 6 cm dan diameter tabungnya 14 cm. Maka berapa tinggi air? Oke ya. Jadi ceritanya ada sebuah balok ya. Ada sebuah balok. Ada kita gambar dulu deh. Kalau soal cerita dengan gambar dulu coba ya. Oke, kita gambar ada sebuah balok nih. Kecil ya. Oke, ada sebuah balok ini ya. Oke, panjangnya itu 11 ya. 11, lebarnya 7, tingginya 6 ya. Oke. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Dimasukkan ke dalam tabung ya. Ada tabung. Oke, yang berisi air nih. Ada tabung yang berisi air. Oke, berisi air nih ya. Kita isi air deh. Ini isi air ya. Di sini deh. Isi air. Oke, isi air nih. Isi air. Diisi air ininya ada airnya ya. Ada airnya. Oke, ada airnya ya segini ya. Kita nggak tahu tingginya. Kemudian jari-jari diameter itu 14. Dia diameter ininya adalah 14. Oke, diameternya 14 ya. Diameternya 14. Oke. Nah, ini kita masukkan nih. Ini balok ini kita masukkan ke sini ya. Nah, berapa kenaikan tingginya nih? Berapa kenaikan tingginya ya? Berapa kenaikan tingginya? Ini ya. Nah, gitu ya ceritanya. Nah, jadi volume berarti artinya volume tabung itu akan sama dengan volume balok yang dimasukkan ya. Berarti kalau begitu volume tabung ya itu sama dengan volume balok. Volume tabung apa? Pi R kuadrat kali tinggi. Volume baloknya panjang kali lebar kali tinggi ya. Oke. Masukin angkanya ya. Oke, kita masukkan angkanya. Boleh 27 ya. Berarti 22/7. R-nya sudah ada ya. Nah, R-nya nih. Kita cari dulu deh. Diameternya itu 14 ya. Maka R-nya berapa nih? Maka R-nya adalah 14 dibagi 2 ya. 7 ya. Oke, kita gunakan 7 ya. Berarti R-nya 7 dikali 7 ya. Dikali tingginya, oh tinggi T, belum ketahuan. Panjangnya ini 11 dikali 7 dikali 6. Boleh kita coret nih ya, ada yang sama ya. Suruh cari coretan ya. Kita coret 7-nya ya. Kita coret 7-nya boleh. Ya. 11-nya kita bisa coret nih ya. 11 bagi 11, 1 dibagi 11, 2. Oke, sehingga menjadi angkanya berapa nih? Jadi, oh coret bisa juga nih 7-nya ya. 7 kita coret juga nih. 7 kita coret juga dengan ini. Nah ya, maka menjadi sudah lebih sederhana nih. Berarti tinggal 2T yang belum dicoret sama dengan 6. Ya. Geser. Ini suka geser. Oke, berarti ini berapa? 6 ya. Tinggal 6 ya, udah coret semua ya. Maka tingginya 6 dibagi 2. Oke. Tingginya jadi 3 cm. Nah, kenaikan airnya jadi dia adalah 3 cm. Setelah balok itu dimasukkan ke dalam tabung. Ya. Oke, sederhana ya. Nah, ini ya. Nah, ini bisa simpulkan. Berarti volume tabung itu akan sama dengan volume balok yang dimasukkannya. Minus ya. Yang masuk sama dengan yang keluar ya. Sama ya. Seperti itu ya. Kalau penuh ya. Kalau volume air yang kalau airnya penuh, volume air yang keluar tidak akan sama dengan volume benda yang masuk ke dalam sebuah bangun ruang ya. Oke, silakan dipahami ya. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Penalaran komunikasi. Nah,
Budi dan Tono sedang membuat tabung. Perbandingan jari-jari keduanya 3 berapa? Oke ya. Perbandingan tabung boleh. Perbandingannya. Oke, oke. Volume ya. Ini perbandingan jari-jari. Jadi jari-jari punya Budi berbanding jari-jari punyanya Tono itu sama dengan 3/4. Boleh. Kemudian perbandingan tingginya. Tingginya Budi, ya, tabung Budi ya, dengan tingginya tabung Tono itu berbanding 4/3. Ya. Berapa perbandingan volume tabung ini buat Budi dan Tono? Oke, langsung ya. Berarti volume Budi berbanding volume Tono. Kita gunakan rumusnya ya. Apa rumus volumenya? PR kuadrat T ya, ini punya Tono ya. Punya Budi, maaf. Punya Budi, ini punya Budi ya, tingginya. Berbanding PR kuadrat kali T. Ini punya Tono nih. Ininya ya. Punya Tono. Dan boleh kita gunakan perbandingan ini, bisa langsung ya. Kita coret dulu yang sama ya. Sama-sama Pi, kita coret Pi-nya. Oke. Berarti tinggal perbandingan Budinya berapa nih Budinya? Budinya 3 ya, jari-jarinya. Berarti 3 boleh langsung. Oke, ini deh. 3 kuadrat ya. Budi kan jari-jari 3 ya. Kemudian ininya tinggi Budinya berapa? Tinggi Budi. Tinggi Budi 4 ya. Kali 4 boleh. Kemudian berbanding jari-jari Tononya berapa? Jari-jari Tono 4. 4 kuadrat dikali tinggi Tononya ini ya 3 ya. Tinggi Tononya 3. Berarti 9 kali 4 berbanding 16 kali 3. Oke. Kita bisa coret nih ya. Sama bisa coret juga nih, bisa ya. Dibagi 3. Oke, ini 1, ini 3. Oke. Ini bisa juga ya. Kita coret juga nih. Dibagi 4, 1, dibagi 4, 4. Maka berbanding 3 kali 1 ini hasilnya adalah 3/4. Oke, maka perbandingan volume tabung Budi dengan Tono adalah 3/4. Ini boleh langsung ya. Sebenarnya sih boleh nggak seperti ini ya. Jadi langkahnya sebenarnya langkah yang betul ya sebenarnya. Ini cara cepat. Oke, harusnya seperti ini ya. Jadi harusnya seperti ini. Jadi jari-jari Budi berbanding dengan jari-jari Tono itu berapa tadi? 3/4 ya. Maka ini adalah jari-jari Budi itu adalah 3/4-nya jari-jari Tono. Nah, seperti ini. Kemudian kalau yang tinggi tabung Budi berbanding tingginya Tono itu sama dengan 4/3. 4 ini kurang bagus. 4 ya. 4/3 ya. 4/3. Kebalikannya. Maka tinggi tabung Budi itu 4/3-nya tinggi Tono. Nah, gitu ya. Tidak sana ya. Maka perbandingan volume Budi berbanding volume Tono itu sama dengan, jadi di dalam satu sama. Jadi dalam satu apa namanya? Nah, ini ya, dalam satu perbandingan sama. Nah, ini Budi punya Budi segini ya. Jari Budi itu 3/4 jari Tono. Tinggi tabung Budi itu 4/3 tinggi tabung Tono ya. Sama rumusnya ini ya. Kita gunakan Pi R Budi kuadrat kali tinggi Budi sama dengan Pi R Tono kuadrat kali tinggi Tono. Nah, masuk Pi-nya kita coret sama ya. Kalau ini sama sih. Pi-nya sama-sama Pi. Jari Budi berapa? Ini. Nah, jari Budi itu 3/4. 3/4 R Tono. Nah, dikuadratkan. Dikali tinggi Budinya, ini ya. Tinggi Budinya 4/3 tinggi Tono. Tinggi Tono. Sama dengan, berbanding R Tono kuadrat dengan tinggi Tono. Baru kita kuadratkan nih berapa nih. Jadi, lagi deh. Jadi 9/16 ya. 9/16 R Tono kuadrat dikali 4/3. 4 kali 9 ya. Kata anak-anak ya. Oke, jadi dirapikan. Jadi 4/3 tinggi Tono. Berbanding R Tono kuadrat dikali tinggi Tono. Nah, kita coret nih. Agak lama ya. Ya, emang nggak apa-apa ya. Ini kita coret sama nih. Nah, kita coret.
Satu ya. Ini juga kita coret nih, tinggi tono kita coret. Ya. Nah, kita coret juga nih ini. Kita bisa coret juga ininya. Maaf, biru ya. Nah, 4 dengan ini ya. Nah, ini 4 ya. Ini 1. Ini coret juga. Ini 3 ya. Nah, berarti 3/4 berbanding 1. Berarti artinya apa? Artinya, kita silang ya. 4 kali 1 di sini ya. Maka 3 berbanding 4. Oke, 1 coret ya. Jadi 4-nya 3/4 berbanding 1. Artinya 4-nya kali silang sama. Jadi 3/4. Hasilnya sama ya. 3/4. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalaupun seperti ini boleh ya, silakan ya. Seperti ini boleh. Silakan. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang keempat. Penalaran yang keempat ya. Sebuah tangki tembaga berbentuk tabung seperti gambar ya. Oke, tangki tembaga ya. Diameter 21 nih ya. Kita rubah nih. Kalau diameter kita langsung kita rubah ya. Ini diameternya. Oh, belum. Oke, ini diameternya ya. Berarti diameter. Berarti diameternya ini. Ini diameter, maka langsung R-nya adalah 21/2 ya. Udah, cariin aja ya. Lipatan 7 ya, 21-nya ya. Oke, panjang tangki ya, panjang tangki. Berarti apa panjang tangki ini? Panjang tangkinya ya, panjangnya. Berarti panjangnya sama dengan apa nih? Tinggi ya. Nah, berarti panjang itu sama dengan tinggi. Tingginya itu adalah 5 berapa? 5 kali jari-jari, 5R. Nah, berarti berapa nih 5R? 5 kali 21/2 ya. Oke, dah nggak apa-apa ya. Tingginya sekian ya. 21/2 kali 5R, nggak apa-apa deh ya. Oke, diketahui apa? Berapa luas lempeng? Nah, berarti kalau luas lempeng, berarti luas lempengnya ini berarti luas limut ya. Artinya luas limut ini. Luas limut ya. Luas limut berarti lempengnya aja ya. Berarti apa luas limut? Berarti 2 pi R kali tinggi. Oke, berarti 22/7 kita guna 27 karena R-nya itu 21/2. Tingginya 5 kali 21/2. Oke, karena 5 kali jari-jari ya. 5 kali jari-jari. Oke, kita coret-coret ya. Biar mudah. 21 dibagi 7, 3. Kemudian 2 kita coret ya. Habis. 2 kita coret juga nih. 22 bagi 2, 11. Oke, berarti tinggal berapa nih? Angkanya tinggal lebih sederhana ya jadinya. Berarti tinggal 66 ya. 11 kali 33 ya. 33 kali 5 ya. 165 ya. Oke, pelan-pelan nih. 33 dikali 5 kali 21. Berapa nih? 165 ya. 165 kali 21. Berapa hasilnya nih? Ada yang sudah ngitung? Oke ya, hasilnya berapa? 3465 ya. Betul ya. Oke, cocok nggak? 3465. Oke, sentimeter segi. Seperti geser ya kalau bagian bawah ya. Oke, sentimeter. Oke, jadi luas lempeng itu adalah luas limut. Ya, bukan volume ya, atau lagi luas permukaan ya, karena lempengnya aja ya, bagian ininya aja. Oke, silakan dipahami. Oke, kita lanjutkan. Nah, pembacaan masalah ya. Sekarang ada pembacaan masalah. Ibu menyediakan minuman dengan gelas untuk 5 orang tamunya. Diisi gelas di setiap gelas diisi 3/4 bagian. Apabila gelas yang digunakan berbentuk tabung dengan tinggi 8 cm dan diameter 7, berapa literkah? Oke. Jadi ceritanya gini ya. Oke, jadi ada menyediakan ada tamu ada 5 gelas ya. Kita bikin 5 gelas. Oke, katanya ada 5 gelas ya. Ada 5 gelas ini tabung ya, gelasnya berbentuk tabung. Oke. Sama ya ukurannya ya. Semuanya ya, sama. Oke, ceritanya gini ya. Oke. Ini ukurannya sama semua gelasnya ya. So beda-beda ya. Oke. Nah, gitu ya kira-kira ya. Tabung pertama ya. Itu katanya berapa? Ada 5 gelas ya. 1, 2, 3, 4.
4 ya. 4, 5. Oke ya. Nah, kita diameternya ini diisi 3 ya. Diisi katanya 3 bagian ya diisi airnya ya, sini ya. Diisi airnya. Oke, diisi airnya segini aja nih. Semuanya ya diisi airnya. Oke, diisi airnya cuman 3/4 ya, 3/4. Diisi air. Oke, diisi air ya. Diisi airnya 3/4 aja. Nggak penuh ya. Khawatir mau takut penuh biar nggak jatuh ya. Oke, jadi 3/4. Nah, jadi 3/4 ya. Masing-masing ya, semua ya, sama ya. Sama 3/4 semua ya. 3/4. Nah, ya. Nah, kemudian tingginya 8 katanya. Tingginya 8 ya. Tinggi total ya, tinggi gelasnya 8. Kemudian diameter ya. Dan diameternya ini adalah 7. Oke, sama ya. Oke, kita cari dulu ya. Volume 1 gelas dulu. Volume air 1 gelas ya. Kita cari volume ini dulu ya. Volume 1 gelas ya. Volume air 1 gelas. Oke, berarti 3/4 ya kan? 3/4 ya bagiannya. Dikali pi R kuadrat kali tinggi. Oke. Berarti 3/4 22. Oh, 4-nya kurang. Karena ada yang bilang dikiranya 9 ya. Oke, 4 sekali ini. 4 22/7 kali R-nya berapa? R-nya 7 ya. 7/2 ya. 7/2 ini diameter ya. Diameter maka R-nya kita maka jari-jarinya 7/2. Oke, nah gitu ya. Biar kita mudah. Oke, kemudian tingginya 8. Kita bisa coret nih ya. Ada yang dicoret ini 227 boleh coret ya. Oh, 7-nya belum 2, 2 kali ya. Maaf, maaf. Oke, jadinya 2 kali karena kuadrat ya. Oke, kuadrat. Jadi kali 7/2 kali 8 tingginya. Oke, baru kita coret nih ya. Kita coret. Ini 7 kita coret dengan 7. Kemudian 22 ya. 8 bisa coret ya. 8 4 kali ini 2 ya, tinggal 2. 2-nya kita coret juga ya. 4 kali 2 8 coret. Kemudian 2-nya kita coret jadi 11. Oke, sehingga yang tidak dicoret berarti tinggal 33 kali 7. Berapa nih volume gelasnya jadinya? 2 berapa? 241 ya. 240. Iya benar ya. 21 ya. Tambah 2. 23 ya, 21. Oke. Oke, 231 ya. 231. Oke. 231. 231 ya. Sentimeter. 23 sentimeter ya. Kubik. Nah, berarti kalau ada 5, berarti tinggal kali 5 ya. Kita rubah dulu kali ya dengan berapa? Rubah dulu jadi liter ya. Ini berarti sama aja. Oke, di sini deh. Ya. Di volume 1 gelasnya, volume 1 gelas ya. Volume 1 gelasnya sama dengan 231 cm kubik. Ini sama aja dengan 0 dibagi 1000 ya. 0,231 desimeter kubik. Nah, 1 desimeter kan kubik itu 1 liter ya. Maka sama aja 0,231 liter. Oke. Nah, ini perlu kita juga ya. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Sama dengan 1 liter. Oke, gitu ya. Nah, berarti sama dengan berapa nih? 0,3 liter ya. Berarti kalau volume total, volume 5 gelas, ya, berarti 5 dikali 0,231. Jadi berapa totalnya? Jadi sama dengan 1,155 ya. 1,155 liter. Jadi minimal tuh dibutuhkan nah ya 1, liter 155 ya. 1, oke. Nah, gitu ya. Oke, seru ya masalah ya. Tapi paham ya.
Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pemecahan masalah yang kedua ya. Mutiara ingin membuat tempat pensil yang berbentuk tabung tanpa tutup nih, kayak dari kulit sapi yang dijahit. Dia menulis ukuran diameternya 10 cm dan 25 cm. Oke ya. Akan tetapi setelah selesai dibuat ternyata tempat pensil itu terlalu besar dan mengurangi. Oke ya. Sip. Berarti kita buat dulu deh ya, biar gampang terbayang ya. Jadi Mutiara mau buat nih, mau buat tempat pensil. Tempat pensil yang berbentuk tabung ya. Ya pasti tanpa tutup ya. Kalau ada tutupnya nggak bisa buat tempat pensil ya, ketutup jadinya. Nah, gitu ya, kebuka pasti ya. Nah, itu katanya diameternya 10. Oke. Diameternya coba gini deh ya. Oke. Diameternya ya, diameternya 10 cm ya. Atau kita rubah aja langsung ya. Kalau setiap ada diameter kita ubah aja langsung ke jari-jari ya, supaya lebih mudah. Bisa biar satu rumus ya maksudnya. Maka jajarnya 10 dibagi 2. Jadi sama dengan 5 cm ya. Nah, kemudian tingginya katanya berapa tingginya? Tingginya sama dengan 25 cm. Yang pertama nih ya. Ternyata terlalu besar ya. Dikurangi ya. Dikurangi menjadi tinggi keduanya, tinggi pertama ya, awal ya. Tinggi keduanya menjadi 20 cm. Nah, berapa perbandingan? Perbandingan luas ya. Perbandingan luas. Nah, kita tahu bahwa kalau luas itu, luas permukaan ya, biar lebih mudah seperti ini. Kalau luas permukaan itu ya, luas permukaan tabung, luas permukaan tabung, ya, luas permukaan tabung ya, tanpa tutup boleh ya, tanpa tutup. Oh, tabung tanpa tutup ya, permukaan juga lah ya, boleh. Luas perbanding luas permukaan, tabung tanpa tutup ya. Oh, tanpa tutup ini, tanpa tutup. Oke, apa rumusnya? 2πRT ditambah PR kuadrat ya. Nah, karena tanpa tutup nih, cuma alas aja. Ada alas ada kan, alasnya aja kan, tutupnya nggak ada ya, kosong ya, tanpa tutup ya. Tutupnya kosong nih. Oke, alas aja. Maka bisa nih kita gunakan begini ya, bisa kita rumusnya menjadi Pak rubah menjadi rumusnya ya, menjadi karena sama-sama 2 PR ya, sama PR sama-sama PR nih, sama-sama PR, jadi tulisnya bisa PR dalam kurung 2T ditambah R. Boleh ya, sama-sama gini ya. Jadi ada PR, sama-sama PR nih. PR-nya ininya tinggal 2T, yang ini tinggal R ya. Jadi PR kali R ya. Nah, bisa. Berarti kalau gitu perbandingannya menjadi perbandingan ya. Luas. Oke. Luas permukaan tanpa tutup awal ya. Tanpa tutup ya, awal ya. Yang pertama berbanding luas permukaan tabung tanpa tutup ya, kedua ya. Berarti kita gunakan ini, sama-sama PR ya. Oke, di garis dia. Berarti PR dalam kurung 2T ditambah R berbanding PR dalam kurung 2T ditambah R. Oke ya. Nah, bisa kita coret ininya. PR kita coret ya. Oke, berarti tinggal apa? Tinggal 2T. Nah, 2T. 2 kali tingginya berapa? 25 ya. 2 kali 25 ditambah R-nya 5 itu berbanding dengan 2 kali tinggi sama ya. Tinggi sama tetap katanya. Tinggi tetap cuma mengurangi apa? Oh, mengurangi. Oh, tingginya berkurang. Oh, tingginya berkurang. Tingginya jadi 20. Oh, yang tingginya yang dikurang ya, bukan ya. Oh iya, tingginya. Kita hapus. Tingginya jadi berubah jadi 20 T2-nya. Jadi 20, tingginya jadi 20. Jadi 20 ya tingginya. Kemudian ditambah R-nya tetap 5. Oke. Nah, berarti berapa? 50 tambah 5, 55 ya. Jadi 55 berbanding berapa? 2 kali 20, 40. Jadi 45. Kita bagi aja ya, kita sederhanakan ya. Kita bagi masing-masing, kita bagi berapa? Kita bagi 5 ya. Berarti 11 berbanding berapa nih? 9 ya. Oke, jadi perbandingannya adalah 11 berbanding 9. Nah, gitu ya. Nah, begitu ya. Kalau ada soal perbanding itu begini aja, gunakan rumusnya, kemudian ada yang coret ya. Kita sederhanakan sampai
paling sederhana. Oke, mudah ya pemecahan masalah ya. Kalau kita gambar dengan kita sederhanakan. Oke, silakan disimak. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke ya. Ini sudah di akhir pembelajaran ya. Silakan ya kerjakan soal-soal latihan mandiri ini ya. Ada 5 soal ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Kemudian lengkap dengan cara penyelesaiannya dan boleh kirim ya ke Pak ya. Atau gunakan juga soal-soal dari Bapak Ibu guru kalian sendiri ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video Pak ya. Sampai ketemu lagi dengan video-video pembelajaran berikutnya ya. Matematika menjadi mudah ya pastinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.